pada saat orang kekurangan, pada saat orang kesulitan terpaksa harus merumahkan, sekarang karyawan bertambah, kemudian donasi. Iya, itulah. Itu dari mana? Mukjizat orang nggak tahu. Berarti Uniemi punya berapa anak didik nih? Anak didik boleh dikatakan udah ratusan juga ya. Masya Allah. Gaji karyawan aja selama 2,5 bulan itu 400 juta. Kemana 2,5 coba? bulan. Biasanya kalau hari-hari biasa mana 10 juta, 20 juta aja satu bulan kita mikir mau gaji karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speak up. Hanif speaking bersama orang-orang hebat. Nah, sekarang siapa orang hebat yang saya maksudkan? Lihat saja nih. Ini baru sebagian kecil dari karya-karyanya. Kalau di Sumatera Barat disebut nama beliau ini sebagai seorang fashion designer. Sepertinya sudah bukan hal asing lagi. Kita ketemu dengan Ibu Emy Arlin. Uni Emy, ini uni saya. Karena memang kalau dilihat silsilahnya, ini senior saya. Ya Allah, makanya kaget luar biasa. Kok sampai terjun ke dunia fashion designer. Artinya nih Emy, ini banyak sekali permintaan dari khususnya di kampus nih. Tolong diwawancarain, tolong dicari tahu kenapa kok sampai terjun dan sebegitu luar biasa. Malah sampai ada yang bilang, kami sudah ngeliat beliau itu sampai ke TV-TV nasional. Gila nggak tuh, keren. Sebuah kebanggaan sebagai alma mater. Nah, dan perlu saya ingatkan untuk sahabat Hanif speaking, beliau ini adalah desainer etnik, fashion designer, Emy Arlin. Alamatnya kalau mau tahu di Jalan Palembang ya. Jalan Palembang nomor 19. 19 pokoknya persimpangan 4, gampang sekali mencarinya. Ini untuk sementara, akan ada tempat yang jauh luar biasa daripada ini setelah ini. Amin. Kita tunggu sesaat lagi akan segera untuk dipublish. Emy, selamat siang, selamat sore. Selamat sore. Sehat ya? Hanif. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Itu barangkali bisa cerita dulu nih sedikit. Kok iya orang yang berkecimpung di dunia rohis yang kita tahu, orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, sekarang tiba-tiba ya Allah itu kan jauh ya, jauh banget. Padahal dulu pendiam ya. Pendiam banget nih. Ini kalau tahu ya Allah, luar biasa beliau ini. Pendiam, so cool. Tiba-tiba sekarang lihat di televisi enak. Tapi sekarang masih pendiam kok. Enggak. Masih pendiam. Menjelang diajak bicara. Gimana nih Emy? Kita akan cerita lebih lanjut dengan Uni Emy Arlin terkait dengan ini. Bahkan kerjasama terakhir yang saya dengar adalah APD ya? APD. Menyiapkan APD berapa banyak gitu? Berapa ribu ya? Berapa ribu? Berapa ribu? Untuk Sumatera Barat? Sumatera Barat, Jambi. Sumatera Barat, Jambi. Sumatera Selatan. Masya Allah, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan. Dan itu diproduksi di sini? Di sini. Masya Allah. Melibatkan 70 penjahit. Anak jahit. Anak jahit. Itu anak jahit Uni Emy semua? Semuanya, betul. Uni Emy barangkali bisa cerita dulu nih, kok sampai terjun ke dunia fashion designer? Dulu sebenarnya waktu kuliah dulu udah minat juga dengan baju-baju yang dipakai. Padahal Uni suka pakai gamis dulu iya, ya. Gamis. Uni ingat ya, iya. Uni pakai gamis. Sangat tertutup. Tapi Uni suka pakai gamis itu enggak selebor-selebor gitu dan tidak sempit gitu kan. Iya. Tapi Uni tidak temukan penjahit yang Uni suka gitu kan. Sukanya yang pertama itu rapi, kemudian ukurannya tuh pas gitu. Pas dalam artian tidak longgar dan tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit. Enak. Jadi, gitu ya? Enak dipakai gitu. Dan nyari penjahitnya susah? Susah banget. Pernah dapat sekali, itu pun saya juga perbaiki. Habis itu dijahit lagi sama, ya beda lagi. Waduh, gimana nih kata. Jadi punya kepikiran gini dulu. Kenapa ya orang penjahit Cina itu lebih bagus? Nah, ada dalam hati, waduh, kok orang Cina hebat-hebat. Makanya saya belajar sama orang Cina gitu loh. Jadi belajar sama orang Cina, akhirnya mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan sesuai dengan apa yang. Itu berapa lama belajarnya? Belajarnya 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Dan apa yang dilakukan setelah belajar 1 tahun? Praktek Praktek sendiri? Praktek artinya sendiri. menuju sampai munculnya seorang Emy Arlin seperti yang sekarang. Itu berapa tahun?
itu 2 tahun, 3 tahun lah ya. Itu tuh banyak perjalanan-perjalanan. Nah, perjalanan itu yang boleh diceritakan. Iya, perjalanan. Tantangan apa, kesulitan apa, kan nggak mudah juga gitu ya. Banyak, benar-benar banyak. Yang tantangan yang pertama itu bagaimana kita bisa seperti orang yang kita lihat desainer itu kan, seperti itu. Tapi kita tidak punya dana, kita tidak punya, belajar harus pakai duit kan. Iya. Ya, ada orang yang fashion designer, kita ikut dia, kita belajar, bukan belajar ya, tapi kita kerja sama dia gitu kan. Oh, kerja Habis dulu itu sama apapun yang disuruh kita lakukan, itu pun tidak mengharapkan uang. Yang penting Artinya kita Pelantawi belajar Pasti ilmu. dapat pengalaman, Iya. nyuri ilmunya Nah, sampai sampai hari ini. di Speak Up. Harus speaking bersama orang-orang hebat. Nah, itu tadi pertanyaan kuncinya. Memulai karir sebagai seorang fashion designer setelah menikah atau sebelum? Saya sudah menikah. Sesudah, alhamdulillah. Artinya budget menjadi pertimbangan yang tidak terlalu berat lah ya. Paling Oh, tidak berat. ada sumbernya. Artinya bulat-bulat sumbernya Sumbernya dari pinjam. bank yang itu satu. Sumbernya Tapi berani. ya berani. Langkah Karena awal kita- langsung? Iya, pinjam. Karena kalau dipikir-pikir gaji suami tahu sendirilah. Tahu luar berapa. biasa. Saya udah tahu. Iya, Dia- kalau dulu nggak seperti Oh, dulu. sekarang. Kalau sekarang gimana caranya? Alhamdulillah sekarang, ya. alhamdulillah. Ya semua orang juga tahu lah. Iya, insya Allah. Saya aja sampai takut mengundang beliau. Betul. Hah? Saking itunya, saking luar biasanya. Nah, itu gimana? Artinya langsung mengajukan ke bank dulu. Bukan. Bukan. Bukan, pinjam. Pinjam. Kita kan kalau ke bank kan kita juga belum berani. Apa yang mau dianggunkan kan? Jadi pinjam sama teman. Nah, perlu kita ini adalah teman-teman yang baik, Iya, iya, lingkungan yang baik, Itu yang selalu jadi dukungan ya? support. Itu kan jadi dukungan kita sumber kita semua. Kalau pinjam ke bank mana? Iyalah, Apa jaminan mau yang diminta ya. Jaminan kita masih ngontrak di Iya, rumah. iya. Berapa kali berapa ya? Nah, iya. Artinya yang paling luar biasa yang saya tangkap adalah satu, sebuah keberanian. Keberanian untuk meminjam kan nggak mudah. Nggak mudah. Memulai sesuatu yang baru yang dalam tanda kutip bayangannya belum kelihatan. Belum. Nah, yang kedua, meminjam kan bukan hal satu yang gampang juga. Pinjam dong, seberapapun dekat. Kadang-kadang sama saudara aja susah. Iya, betul. Artinya saya ngelihat paradigma dari seorang Emy Arlin ini adalah punya hubungan yang luar biasa Ya, dengan pertama hubungan, orang-orang ya. sekitarnya. Pertama hubungan, yang kedua mau bekerja apa saja. Kemudian deketin orang-orang yang berilmu. Maksudnya tuh bukan kita deketin dengan hati, bukan deketin dengan Iya, ada maksud ya. Mumpung ya. Mumpung aja, jangan, mumpung. jangan. Yang penting dari hati. Selain teman-teman, artinya sudah sampai ke tahap meminjamkan itu bukan hal yang mudah. Siapa lagi yang punya peran luar biasa? Yang paling peran luar biasa adalah ya suami tadi. Pastilah ya. Pasti. Yakin memberikan peran karena beliau kan sibuk sekali. Wih, perannya beda. Perannya motivasinya luar biasa. Sampai waktu belajar, kenapa kita belajar? Saya belajar dulu. Pertama, apa? Kalau ijazah ya, kalau kita mau cari kerja udah kita usaha. Yes. Dan kemudian apalagi ya sambil cari sambil apa? Yuk belajar apa yang Hani suka gitu. Pertama sukanya itu memasak sama menjahit. Jadi kepikiran masak. Nanti suami kan motivator ceritanya. Iya. Motivator. Oh, iya, iyalah. Kita kan biasanya di mana ada Arlin Teguh. Tunggu. Di situ ada Tunggu Emy saatnya minggu berikutnya atau beberapa minggu lagi kita akan buat janji khusus dengan seorang Arlin Teguh. Ya, janjinya kan minta ampun, mesti dibuat sedemikian rupa dulu. Oke, masak, kemudian Masak, menjahit. Menjahit. Ya, pikiran pertama masak. Kenapa mau masak? Kalau masak kan nanti kan kita suami pulang ke rumah. Iya. Nah, jadi kita bawa bawang kan ceritanya Iya, begitu. oh iya dong. Padahal Uang beliaunya kita dari kan nggak mana? tahu punya Iya. karyawan, punya Iya, apa iya, gitu iya. kan. Jadi kalau kita jahit kan pikirannya kita jahit Iya, kita kan. iya, Kan iya. enggak bawa gitu. Jadi nanti kita bikin baju ya kita pergi ikut acara Pak Arlin Teguh, kita juga ikut. Iya, iya, Jadi iya. dulu kalau bahasanya waktu masih di kampus kan sering ngisi pelatihan-pelatihan di kampus. Di mana ada Pak Arlin Teguh, di situ ada Emy Arlin. Nah, kepikirannya mau bikin baju yang bagus dong. sudah dimulai dari situ Iya, ternyata ya. sudah. Sudah mulai kelihatan cikal bakalnya.
Iya betul. Iya kayak gitu. Ini oke, tadi ternyata dukungan penuh dari beliau. Termasuk memilih itu juga melalui pertimbangan beliau atau memang Uni yang memutuskan? Uni yang memutuskan. Uni yang memutuskan. Karena dia ngasih apa ya? Ngasih pilihan apa yang disuka dan apa yang nyaman yang dikerjain. Oke. Ya nyaman dia yang jahit. Ini keren nih. Artinya apa yang bisa kita tangkap, bekerjalah atau pilihlah sesuatu yang memang menjadi passion dan penuh rasa cinta. Ya, sehingga kita menikmatinya ya. Iya betul. Berarti Uni Emi punya berapa anak didik nih? Anak didik boleh dikatakan udah ratusan juga ya. Masya Allah. Ratusan juga, mulai dari dinas perindustrian, murid-muridnya udah sejak tahun 2000 berapa ya, 4 tahun 5 tahun yang Artinya Uni Emi bekerja sama dengan dinas perindustrian. Iya, kita juga ada. Itu asal-asal mulanya itu memperkenalkan hasil karya, bukan kita nyodor-nyodorin, bukan. Tapi kan dia mulai melirik gitu ya. Meliriknya itu kita buktikan bahasanya kita punya ilmu di situ. Bukan sekedar lobby-lobby apa enggak, sama sekali tidak. Artinya mereka memang melihat dari produk gitu ya. Melihat dari produk, hasil jahitan kita, kemudian memang betul-betul kualitas. Ya dulu kan tinggalnya kecil tempatnya. Kalau ngelihat promosiin tempat apa segala macam, orang kan nggak percaya. Iya. Kita kan buktikan dari hasil jahitan kita. Kalau orang datang, kayak gini ya, gitu seperti itu. Apalagi orang kita ya. Iya, apalagi orang kita kalau tempatnya tidak keren, dia nggak mau kan. Buat orang Indonesia gitu, yang penting nggak apa-apa produknya nomor sekian, yang penting tempatnya dulu keren tempatnya gitu ya. gitu keren. Padahal yang kita butuhkan kan produk ini dia karya-karyanya. Iya betul. Nah, tapi akhirnya mereka membuktikan itu kan, Iya. bekerja sama dengan dinas perindustrian, perdagangan, provinsi dan sudah banyak hampir semua. Alhamdulillah. Makanya nama seorang Emi Arlin itu bukan sosok yang asing sebenarnya untuk Sumatera Barat. Padahal disuruh pindah loh sama teman-teman ke Jakarta. Ngapain Emi di Padang, ilmunya kayak gitu, bajunya keren bagus. Saya enggak. Saya ingin ciptakan bahasanya ada ada yang dari daerah itu muncul, bahasanya dia enggak kalah juga dengan di pusat. Tapi memang tidak punya niat untuk go nasional sebenarnya. Go nasional sudah. Enggak, maksudnya akan berpindah. Enggak. Itu kita pusatnya di Padang, cabangnya di Jakarta. Good, dibalik ya? Dibalik. Keren. Keren. Iya. Artinya kalau kebanyakan orang kan gitu, nyari pusatnya ke Jakarta, cabangnya di sini. Kita pusatnya Padang, cabangnya Jakarta, Bogor. I like it. Oke, luar biasa. Fokus. Nah, kita mau tahu. Saya termasuk orang yang mengikuti perjalanan seorang Uni Emi nih dari waktu ke waktu. Tapi yang saya mau tahu persis sebenarnya langsung dari orangnya, fokus atau taruhlah kiblat cita rasa yang mau ditampilkan dari karya-karya Uni Emi ini kemana? Kalau biasanya kalau dulu kan kita waktu awal-awal belajar kita kan ini semuanya kita lakukan. Tapi kita kan tidak punya ciri khas. Nah, ciri khas itu muncul dari apa yang kita suka. Oke, sebentar. Kita akan lanjutkan setelah ini. Jadi ciri khas tadi gimana, Uli? Nah, dari ciri khas itu kita ikutin langkahnya tahap demi tahap. Kemudian nikmati apa yang kita suka. Apa yang kita suka, apa yang kita mau gitu kan, itulah ciri khas kita. Nah, seorang Emi Arlin sukanya pertama di cuttingnya itu ada fokus. Cutting itu sangat luar biasa karena orang gemuk pun pakai baju cutting yang kita punya itu kok kelihatan langsing gitu. Kalau kita sukses di orang gemuk, insya Allah yang langsing-langsing mah gampang. Langsing sepele lah ya. Iya. Yang kedua, cutting ya. Cutting ini bagian mana sih sebenarnya? Pola ya. Oke. Jadi bajunya tuh kelihatan gimana gitu. Itu kan cutting. Pokoknya keren ya, nyaman, enak. Nyaman. Kok kelihatannya orangnya pendek kok tinggi kesannya. Itu kan awalnya dari cutting. Di samping model, biasa kan modelnya kayak gini, kalau orang kurus kayak gini, kalau orang gemuk kayak gini, biar kelihatan langsing, kelihatan tinggi. Bukan sekedar itu, awal mulanya dari pola gitu. Iya. Pola dari cutting. Nah, model baru ngikutin itu gitu lah. Ya, oke. Model baru ngikutin pasar atau justru maunya klien model. ya. Kalau kita mendesain kan memang model, tapi peran utamanya adalah di cutting. Tapi ini termasuk yang mendesain? Mendesain? Iya.
Jadi bukan Kan jahit doang. Belajarnya setelah nikah tapi. Oh iya. belajar Ternyata setelah nikah. bener-bener ya ini nih. Jadi saya termasuk orang yang meragukan awalnya. Saya pikir beliau ini jahitnya yang pinter. Ternyata mendesain, bener-bener mulai dari Semua. desainnya. Nah, di situ tuh ada teknik jahit, ada pola, ada apa namanya? Teknik jahit, pola dan model. Oke, ciri khas tadi kita balik. Cutting, kemudian yang kedua. Ya, rapi. Nah, Amy Arlin kalau tanpa rapi itu bukan dia. Iya, Walaupun bajunya kelihatan. biasa-biasa aja, Kelihatan. lurus-lurus saja, Kalau dari dulu kelihatan. Kadang kalau baju yang suka baju yang satu itu pasti bikin lagi nyaman pakai. Kadang orang berpikir Amy ini bajunya itu aja terus karena sukanya rapi gitu. Yang rapi itu yang itu aja yang dipakai terus. Padahal yang lain juga banyak gitu kan. Iya. Nah, itulah. Dan itu yang menjadi ciri utama seorang Amy Arlin. Kalau fokus untuk produknya diarahin memang ada something terkait dengan budaya Minangnya atau memang sangat universal? Sangat budaya Minangnya ditonjolkan. Bagaimana kita menciptakan kayak sulam benang emas. Sulam benang emas, ada sulam benang emas. Ciri khas Sumatera Barat ditampilkan sebagus mungkin, tapi kelihatan misalnya walaupun modelnya modern, tapi tetap. Kita masih lanjutkan dengan Uni Amy Arlin dalam Speak Up. Hanif Speaking bersama orang-orang hebat. Ini soal Banang Ameh tadi, sulam Banang Ameh itu menjadi bagian yang dituangkan dalam karya-karya Uni Amy. Betul, sangat. Setiap karya, apalagi kalau dibawa ke acara kemana, show kemana, itu sulam benang emasnya muncul bersama songket gitu. Songket ya? Tenun. Songket menjadi ciri khasnya Sumatera Barat. Ini menjadi visi Uni Amy juga? Visi. Karena hampir sebagian besar pakaian-pakaian Uni Amy, kalau kita coba cross-check, apakah langsung atau justru ada Instagramnya ya? Ada. Apa alamatnya Uni Amy? Amy Arlin ya? Silakan dicek. Amy Arlin di bawah sini atau langsung saja ketik juga Amy Arlin akan ketemu. Nuansa songket itu dibawa hampir di sebagian besar dari karya-karya beliau, dan sepertinya kalau saya tangkap ini itu jadi visi utama dari Uni Amy untuk membuat songket sebagai ciri khas dari Sumatera Barat go nasional, memperkenalkan itu karena orang punya batik, kita punya songket dong. Nah, tapi seberapa banyak songket? Bukankah di Sumatera Barat luar biasa jenisnya, tiap daerah punya songket sendiri-sendiri? Betul. Ada songket Pandai-Sike, ada songket Silungkang, songket Kubang, Halaban, dan punya ciri khas masing-masing memang. Tidak sama ya? Tidak sama. Ketika dituangkan di pakaian, berbeda juga ininya? Tetap berbeda. Kalau Silungkang kan harganya lumayan agak bisa dibentuk. Berat. Tergantung pemakaian benang gitu kan. Kalau Pandai-Sike itu terlalu berat dan uangnya juga berat. Berat banget. Iya. Berat. Ya, makanya kalau dibikinin baju itu kalau harga-harga agak lumayan itu Pandai-Sike kita berani bikin gitu. Apalagi satu songket itu berapa puluh juta. Iya, ngeri ya. Apalagi kalau yang benang istilahnya apa? Benang satu, benang dua ada orang tuh. Jadi kalau yang ngerti soal itu ya tahu persis lah. Kalau ternyata mahal ya wajar. Iya, betul. Oke. Dan itu sebagian kecil, nanti kita akan coba shoot karya-karya Uni Amy berapa banyak, dan itu dituangkan dalam bentuk cita rasa sentuhan tangan Uni Amy Arlin. Yang dua ciri khas tadi itu adalah Banang Ameh, dan yang kedua adalah tenun. Dan karyanya memang keren ya. Dan di beberapa sempat saya ngelihatnya di Andre Taulani make. Iya, betul. Andre Taulani ya. Di Net TV ya. ST. Itu sampai ke sana itu ceritanya gimana tuh? Ceritanya gimana ya? Gimana ceritanya dulu ya? Iya, kita akan sampai ke situ. Ternyata Uni Amy ini udah banyak sekali melakukan banyak hal di tingkat nasional di Jakarta. Apa saja kita coba cerita setelah ini. Kita akan tanya lebih jauh ke Uni Amy Arlin karena ternyata seperti yang tadi, beliau kepengen ada harapan untuk menjadikan Jakarta sebagai cabang, bukan pusat. Itu keren ya. Dan karya itu atau langkah itu sudah dimulai dengan
menunjukkan kreativitas beliau sudah diundang sampai ke Jakarta di beberapa event-event nasional dan besar. Apa saja nih, Mi? Indonesia Fashion Week, Indonesian Fashion Week, Krianusa, Krianusa. Minangkabau Heritage, Yes. sampai itu ke Bali, ke Surabaya. Ke Bali, ke Surabaya, itu diundang semua? Iya, diundang. Masya Allah. Kita sudah diundang, dibayar. Udahlah diundang, dibayarin. Enak banget ya. Nah, itu apa ya? Mungkin ilmu juga kali ya. Iya. Kalau seandainya kita tidak berani mencoba melakukan sesuatu, itu mungkin juga nggak mungkin. Tapi kalau boleh berbagi nih untuk para desainer, fashion designer pemula, apa sih sebenarnya yang dilakukan kok sampai bisa dikenal sehingga harus diundang, bisa diundang? Kan tidak gampang sampai melangkah ke sana gitu. Berani bantu-bantu sampai ke Jakarta, yang show misalnya Hanif, oh nih bantu ke Jakarta, kita ngelihat gimana sih apa ilmunya. Ibaratnya kalau kita ingin tahu lingkungan itu, kita harus terjun ke situ kan. Yeah. Nah, tuh terjun ke situ, itu nggak mungkin kita langsung diundang gitu kan. Kita show gitu, itu kita jadi ngelihat itu segala macam. Itu seperti itu. Berani bantuin orang, mau bantuin, tidak hitung-hitungan Banyak dalam bertanya. tenaga gitu kan. Tidak hitung-hitungan, semuanya dihitung dari semuanya hasilnya duit gitu. Enggak. Uni Emi, berapa tahun sebenarnya kalau dihitung-hitung waktunya sampai ke perjalanan yang tadi kita bicarakan, yang Uni butuhkan? Berapa tahun ya? Belajarnya 1 tahun. 1 tahun itu full. Pertama kita udah nikah, itu kita beresin rumah dulu, apa segala macam. Apalagi kalau yang muda-muda itu banyak waktu ya. Tapi sekarang mungkin anak-anak muda-muda banyak main HP kali ya. Jadi makanya ilmunya juga ya mungkin kalau kita sedikit waktu kita maksimalkan. Jadi waktu belajar, latihan. Sebenarnya lama atau tidaknya itu tergantung banyak latihan. Ya kalau malas-malas latihan ya juga enggak. Latihan dan kerja keras gitu iya, ya? Latihan dan Ada kerja sekitar keras. 10 tahun sampai seorang Emi Arlin sebesar ini? Enggak. 5 tahunan kan. 5 tahun, cepat berarti atau ya? 4 tahunan. Artinya dari seorang pemula yang baru belajar sampai seorang Emi Arlin yang besar sekarang sekitar 5 tahunan. Sekitar 5 tahunan lah, 5 tahunan. Itu bukan waktu yang lama sebenarnya. Untuk tapi emang itu karya beliau akhirnya gebiar. Itu buktinya kalau kita ngelihat misalnya pemilihan Uni Uda Sumbar. Nah, itu hampir semua saya lihat MC-nya menggunakan, bahkan pengisi acaranya menggunakan karya Emi Arlin. Insya Allah. Itu sistemnya gimana tuh? ada yang bayar, ada yang endorse, gitu kan? Ada endorse. Asal ada baju baru, Uni mau dong, boleh di endorse sama Uni Emi Arlin gitu kan. Kadang-kadang kan orang ngomong seperti itu. Ya mungkin ya sama Emi Arlin aja, insya Allah dapat gitu. Bilang kayak gitu. Iya. Rata-rata gitu kan. Tapi keren. Memang saya ngelihat karya beliau, produknya keren. Dan terkait dengan ini Uni, tadi kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan terakhir dengan Dinas Kesehatan membuat APD dipercayakan kepada rumah Emi Arlin. Itu ceritanya gimana? Itu ceritanya ini ya, kan awal-awalnya belum ada COVID lah ibaratnya, belum ada yang positif. Tapi Dinas Kesehatan minta bantu. Itu awal-awal bantu juga, sama juga dengan belajar, sering bantuin orang tanpa pamrih, maksudnya tuh tanpa mengharapkan hasil tuh nanti gitu loh. Kita bekerja. Jadi niatnya di Dinas Kesehatan itu bantu. Memang niatnya bantu, tulus bantu. Kasihan nanti ada COVID apa segala macam, nanti bajunya kurang. Jadi tolong dong nih Emi bantu, dan yang minta tolong itu juga ragu-ragu minta bantu, mungkin tak mungkin lah sama Emi Arlin minta bantu. Uni bener siap, kaget dia. Jadi seperti itu. Terkait APD tadi gimana kelanjutan ceritanya? Nah, awalnya minta bantu, ya kita bantu gitu. Yang paling utama itu waktu itu kan dengar nelpon, "Emi bantuin dong bikin APD," kata suami. Nih, terima aja. Terima, bantu.
Itu support dari suami. Luar biasa memang. Langsung terima tanpa mikir panjang tanpa apa ya. Udah, kita punya karyawan, kita berdayakan. Waktu itu berapa banyak karyawannya? Karyawan yang ada di sini cuma ada 12-an. 12-an kita 12-an. tidak, alhamdulillah tidak ada yang merumahkan karyawan. Lalu terima, habis itu Ditargetkan nggak jumlahnya? Jumlah APD-nya? target. Waktu itu 10 bal cuma. 10 bang. 10 bal itu bisa menghasilkan berapa ratus cuma. Sekitar 400 sekian gitu kan. 400 sekian memakan waktu lumayan agak beberapa hari gitu kan. Nah, itu kemudian kita terima. Habis itu booming. Telepon. Semuanya banyak yang nelfon akhirnya. Iya, minta Karena keikhlasan tadi barangkali iya, ya. walau iya kali ya. Mulai dari sampai nangis, ya Allah, subhanallah gitu kan. Allah langsung bayar dengan tunai gitu ya. Allah bayar dengan tunai memang niat bantunya. Habis itu dapat BPBD, dapat rumah sakit M Jamil, dapat rumah sakit Jambi, sampai rumah Jambi sakit, di Sumatera Selatan, gitu minta semua. Itu orang untuk pribadi aja nelpon, Bu, minta 5, minta 2 untuk anak saya, untuk segala macam. Itu kita bikinkan, memang dibikinkan. Sampai kapan produksinya yang kemarin itu? 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan. Coba kalau dipikir-pikir, mungkin ini bahasanya untuk bukan apa ya, bukan pamer-pamer apa enggak ya, tapi niat akan menghasilkan sesuatu. Niat tergantung niat kita. Kalau niat kita jelek juga hasilnya nanti. Tapi kalau niat kita baik, insya Allah baik. Dari beberapa 12 karyawan, lebih kurang 70 orang karyawan yang tanpa ada kerja dapat kerja, antri ke sini jemput APD untuk dijahit. Itu pun kita harusnya rapi, harusnya nggak mau asal. Bahkan ada satu hal, bikin APD ini, kenapa bikin APD-nya bagus-bagus banget, rapi-rapi banget, bikin aja yang kayak gini kan pakai sekali pakai. Ya Allah, tidak, yang Emi Arlin maupun APD walaupun apapun yang mau dibikin sama Emi Arlin, mau sekali pakai pun, setengah kali pakai pun, tetap jaminan kualitas ya. Kualitas tetap dijaga. Itu lagi pelajaran yang kita bisa ambil dari seorang Emi Arlin adalah yang pertama keikhlasan. Ternyata ya, langsung tanpa berpikir panjang menerima ketika itu nggak ada istilah bayaran ya untuk membuat APD yang 400 pertama. Ternyata Allah bayar tunai. Setelah itu sampai pada akhirnya pesanan itu sampai ke Sumatera Selatan ya. Sampai Sumatera Selatan, Jambi. Dan itu luar biasa. Dan yang berikutnya adalah mau dipakai sekali saja atau dipakai sebentar saja, jaminan kualitas tetap diperhitungkan. Karena kalau kita lihat tempat lain APD itu kan memang asal jahit gitu. Karena menurut mereka kan gitu, ya udah sekali pakai kan dibuang. Dibilang Emi Arlin bodoh. Padahal di situ nilai jual sebenarnya ya. Biar aja. Yang penting saya tidak mau menjahit, bukan tidak setengah-setengah gitu ya. Tidak setengah-setengah, memang ya fokus itu kan, kita kualitasnya tetap jaga. Bahkan karyawan pun tetap, saya nih kalau nih buka apa lagi perbaiki. Saya kalau enggak sekali 2 kali tidak mau, saya cut. Saya enggak mau kasih jahitan lagi. Kita masih bersama Uni Emi Arlin, fashion designer Sumatera Barat yang oke banget. Orangnya oke, tampilannya oke, karya-karyanya lebih oke lagi. Jadi kalau mau tahu lebih banyak silahkan ke akun Facebook ada ya? Ada. IG juga ada. Dan gampang, tadi kita juga buka Emi Arlin, udah keluar semuanya. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang produk-produk, mau pesan khusus atau bisa berarti Uni Emi ya? Bisa langsung saja ke Asratek Jalan Jalan Palembang nomor 19. Nah, alamat yang satu lagi yang rencana mau besar itu di mana ya? Doakan ya segera ya. Iya, Doakan segera. Dekat SMU 1. Akan ada butik yang luar biasa insya Allah. Di ansur-ansur ya. Karena kita memang butuh orang-orang hebat yang berkembang di Sumatera Barat yang fashion, yang fokusnya adalah mengembangkan tidak hanya sekedar karya tapi budaya. Dan itu yang menjadi motivasi dan juga visi luar biasa dari seorang Emi Arlin, mengangkat tadi yang 2, benang ameh, dan yang kedua adalah songket yang begitu banyak ada di Sumatera Barat tapi kurang tersentuh oleh kebanyakan fashion designer kita. Dan akan go nasional tapi sebagai cabang, bukan sebagai pusat. Pusatnya di sini. Pusatnya di Padang. Nah, itu yang kebalikan yang buat saya langsung
kok beda ya? Tapi itulah keunikan seorang Amy Arlin yang pantas untuk ditiru. Kita kalau tadi serius-serius nih. Nah, sekarang kita main-main dikit. Tapi perlu jawab cepat. Saya menamakannya Flash Question Challenge. Nah, ada sekitar 10 atau 11 pertanyaan. Uni tinggal jawab. Nggak boleh berpikir banyak, langsung boleh, jawab. boleh langsung. Oke, yang pertama, ibu rumah tangga atau fashion designer? Dua-duanya. Kalau harus dipilih, ibu rumah tangga, fashion designer. Ibu rumah tangga. Oke, jadi istri rumahan tapi bahagia atau jadi istri bekerja tapi kesepian? Jadi yang pertama dong. Pastilah ya. Iya. Nah, ini kalau masih sendiri nih. Jadi kalau udah berdua nggak mungkin kan. Iya. Kalau masih sendiri, pilih laki-laki pinter, cakep tapi miskin, atau laki-laki jelek, bego tapi mapan. Yang pertama. Kita kan Pinter, cakep, kan nggak miskin. oh iya, ya pilih pertama kan pilih. Iya. pilih. Tapi udah dapat. Ya? Kalau kayaknya itu kan kita yang kayain. Kita yang membuat proses itu kaya bersama ya, betul. luar biasa. Ada rasa tapi nggak ada status, atau banyak status tapi sudah nggak punya cinta. Yang pertama. Yang pertama, ada rasa, nggak apa-apa nggak ada status ya. Oke. Nggak perlu status, yang penting rasa. Oke, kita akan segera kembali masih di Flash Question Challenge. Kita lanjutkan Flash Question Challenge. Uni Emi, pilih suami romantis tapi bohong, suka bohong, atau suami kaku tapi penuh cinta. Yang kedua. Jangan lihat ke orangnya dong. Pilihannya yang mana nih? Lebih memilih suami yang romantis tapi suka bohong, atau suami yang kaku tapi cintanya Yang banyak? kedua. Yang kedua. Iya. Masuk orang yang kedua atau yang pertama? Enggak, dua-duanya. Justru yang pertama tapi renov Iya, ya. iya. Beliau ini Yang termasuk pertama, suami yang romantis tapi perhatian. tapi penuh cinta. Penuh cinta. Alhamdulillahirabbil alamin, nggak sia-sia ya. Iya. Kita udah lihat kok prosesnya tadi. Lebih memilih karyanya dipuji, laris manis, tapi tidak sesuai dengan pakemnya Uni Emi, atau karya yang sesuai dengan keinginan tapi dibully dan tidak laku di pasaran? Yang kedua. Lebih baik dibully, Iya, tapi ya, sesuai dibully, dengan sesuai dengan hati. Oke, good. Dan itu yang memang betul-betul muncul tadi. Kalau ini nggak bohong nih. Jika harus dilahirkan kembali, Uni Emi lebih memilih lahir sebagai Amy Arlin yang sekarang atau Amy Arlin dalam sosok yang lain? Yang sekarang. Yang sekarang, tetap bersyukur ya. Syukur. Arlin Teguh atau Maria Teguh? Arlin Teguh. Masa Maria Teguh ya? Masa Maria Teguh? Ada seganteng ini ya. Kaya menderita, miskin tapi bahagia. Miskin bahagia. Ya, nggak apa-apa miskin ya. Tapi bahagia. Miskin materi tapi kaya hati. Iya. Wah. Sumbar atau Jakarta? Sumbar. Lokal atau nasional? Nasional dong. Bahagia atau terkenal? Bahagia. Oke, kalau di Flash Question Challenge ini banyak sekali pertanyaan tapi cukup lah. Karena tadi walaupun artinya gini, tidak menuntut Uni Emi untuk berpikir banyak. Tapi apa yang dijawab oleh beliau tadi mengindikasikan apa yang sudah kita coba obrolkan dari awal memang begitulah adanya. Artinya tidak dibuat-buat. Nah, kita sampai ke bagian akhir dari Speak Up. Honey Speaking bersama-sama orang-orang hebat, dan kali ini dengan Uni Emi. Barangkali quote terakhir sebagai closing statement Uni untuk teman-teman kita yang ada di luar sana, khusus bagi fashion designer pemula. Ya, kita dengarkan closing statement dari seorang Amy Arlin. Mudah-mudahan memberikan dampak dan manfaat untuk kita semua, khusus bagi Anda yang meniti karir sebagai seorang fashion designer di Sumatera Barat atau dimanapun Anda berada. Silakan ini. Bagi para desainer pemula, yang paling penting itu bekerja dengan hati. Kenapa? Bekerja dengan hati adalah akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar dampaknya. Lalu bekerjalah sesuai dengan apa yang kita suka. Kemudian bekerjalah sesuai dengan kualitas yang betul-betul, jangan asal jadi. Oh, nanti saya berapa dibayar segala macam gitu kan. Nanti daripada itu kerjakan aja gitu kan. Kualitasnya tetap, semuanya tetap. Jadi dia akan mengikuti hasil akan mengikuti kualitas yang kita kerjakan. Oke,
Luar biasa, bekerja dengan hati, artinya ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan passion. Yang tiga, jaga kualitas. Apapun bentuknya, kualitas tidak bisa dihitung-hitung, tidak bisa ditawar-tawar. Nomor satu buat Uni Emi Arlin. Dan seharusnya untuk siapapun, apalagi fashion designer dimanapun berada. Oke, baik. Terima kasih untuk Anda semua, Sobat Hanif Speaking dimanapun berada. Mudah-mudahan apa perbincangan yang kita lakukan bersama Uni Emi memberikan masukan-masukan yang luar biasa untuk Anda semua. Dan silakan komen Anda kalau ada pertanyaan apapun tentang Uni Emi, tentang karya-karya beliau. Nanti kita akan coba jawab untuk langsung diskusikan dengan Uni Emi di sini, di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.